Nah, kalau kita sudah menghina, menghakimi dan seterusnya, itu kan sama saja dengan membuang hadiah itu. Baik, malam ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Dan malam ini kita akan melihat khusus bagaimana kita bisa membangun kehidupan beragama di tengah bangsa kita yang terdiri dari banyak agama. Jadi kalau Indonesia itu bukan saja 6 agama ya. Ada banyak agama asli yang ada di setiap daerah itu. Jadi kalau orang kelompokkan agama resmi ada 6 ya. Terakhir Konghucu itu ya. Lalu ada sejumlah agama asli yang ada di setiap daerah. Nah, bagaimana kita bisa hidup berdampingan di tengah-tengah agama yang berbeda itu? Apakah Alkitab mengatakan sesuatu tentang hal itu? Sehingga Anda yang nanti sidi bisa hidup beriman kepada Kristus di tengah berbagai agama itu. Demikian juga pengasuh-pengasuh bisa mempersiapkan anak-anak, remaja maupun sekolah minggu, sehingga bisa hidup di tengah-tengah agama yang bermacam-macam itu. Bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan beriman dan beragama. Ya. Sebab fakta itu tidak mungkin kita pungkiri. Yang namanya bangsa Indonesia itu selalu terdiri dari banyak agama. Yang ini dari dulu so ini sudah. Sampai Yesus datang so ini juga begitu kondisinya. Nah, bagaimana kita yang beriman kepada Yesus itu bisa hidup bersama di tengah-tengah bermacam-macam agama itu, sehingga kita aman, damai. Apalagi kita orang Halmahera itu kan sudah punya pengalaman ya, konflik agama itu ya, yang menyebabkan banyak korban, kerusakan, macam-macam kerusakan. Nah, padahal agama itu kan dari bahasa Sanskerta artinya tidak kacau. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Tapi dalam fakta itu kan kita sering kacau karena agama. Nah, berarti pengertian agama dan fakta hidup beragama tidak sama, berbeda. Nah, bagaimana kata Alkitab tentang hal itu? Kebetulan bagian Alkitab di hari Minggu nanti juga bicara tentang topik yang kira-kira begitu. Nah, mari kita buka surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 4b sampai ayat 14. Sudah dapat? Semua? Membaca sama-sama ya? Dari ayat 4b itu mulai kata jika ada orang lain itu ya. Mari kita mulai 1, 2, 3. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-8 itu kita membaca Paulus mengatakan tentang cara hidup beragama yang ia sebut sebagai cara hidup beragama yang rugi dan sampah. Itu penekanannya kepada yang lahiriah. Di ayat 4b itu, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih dari itu. Jadi hidup beragama yang dibentuk oleh hal-hal yang lahiriah, menurut Paulus, kalau ada orang bilang mereka menekankan lahiriah itu, saya ini lebih daripada mereka. Itu dia bilang begitu. Saya ini disunat hari ke-8. Saya ini orang Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, menganiaya jemaat dan melakukan Taurat dengan tanpa cacat. Ya. Tetapi akhirnya dia bilang apa? Itu cara beragama yang rugi dan sampah. Jadi kalau orang beragama yang menekankan yang lahiriah saja itu rugi menurut Paulus, dan itu sampah. Yang lahiriah itu macam-macam ya, seperti yang dibilang di situ, sunat. Jadi hal-hal yang lahiriah itu, yang tampak orang bikin-bikin sebagai sesuatu yang bersifat jasmani, bersifat lahiriah, tidak dalam batin dan tidak dalam hati, kira-kira begitu. Dia rajin gereja, tetapi di luar pulang gereja hina orang, benci orang, fitnah orang. Itu maksudnya begitu, yang lahiriah itu. Rajin berdoa, rajin puasa, tapi cerita orang pebusu, tukang memake, kata kasar. Itu begitu yang lahiriah itu. Rajin berdoa, rajin ibadah, puasa juga. Tapi yang seperti tadi itu, rajin bawa persembahan di gereja, tetapi di samping rumah ada orang lapar, dia ada doi terbantu. Itu hidup agama yang lahiriah itu. Dan Paulus mengatakan, kalau yang lahiriah itu dulu itu aku anggap sebagai kebanggaan, sekarang rugi karena Kristus. Dan itu kuanggap sampah. Malah sampai dia bisa membunuh orang Kristen kan. Orang Farisi sangat taat pada Taurat, lalu dengan
keganasan membunuh, membasmi orang-orang pengikut Kristus sampai ke tingkat itu. Lahiriah itu. Berdoa di bait Allah, rajin, apalagi Paulus ya, ahli Taurat itu ya, mengetahui kitab suci dengan baik, tetapi bisa membunuh orang. Dan kita ingat Yesus pernah bilang, siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Jadi membunuh bukan saja fisik, ya, potong DP kepala atau tembak kasih mati atau gantung di pohon. Membunuh, membenci itu juga membunuh. Jadi kan kita berdoa percuma kan? Kalau kita membenci orang, kita membunuh orang itu. Nah, kehidupan beragama yang begitu yang Paulus sebut dengan hidup beragama yang rugi dan sampah. Nah, hidup beragama yang begitu, yang tadi itu, yang kacau-kacau itu, yang bikin kacau itu ya. Agama itu tidak kacau, tapi karena menekankan hal-hal yang lahiriah, maka kehidupan beragama di antara kita menjadi kacau. Bahkan bukan di antara orang yang berbeda agama. Dalam satu agama pun kacau. Bukan saja dalam satu agama, dalam satu gereja pun kacau. Bukan saja dalam satu gereja, dalam satu jemaat pun kacau. Kalau hanya menekankan hal-hal yang lahiriah dalam hidup beragama kita. Jadi yang penting di sini menurut Paulus itu adalah kita mengedepankan kehidupan secara rohani. Maka orang sering menyebutkan ada rohaniawan. Rohaniawan itu artinya orang yang hidup menurut cara beragama yang menekankan kehidupan rohani. Dia tidak gampang marah dan balas dendam hanya karena fitnah. Itu rohaninya bagus. Walaupun dia dicaci maki, difitnah, dicela, dibohongi, dibusuki, tapi dia mampu bertahan karena rohaninya kuat. Dan itu nampak pada Yesus kan. Yesus itu kalau orang baca Injil banyak sekali ya, penghinaan, pelecehan dan seterusnya, tapi dia bilang kasihilah musuhmu. Nah itu bukan kehidupan lahiriah itu, kehidupan rohania. Jadi hidup beragama yang dinominasi oleh kecenderungan rohani yang kuat, itulah yang mau dimaksudkan oleh Paulus. Sebagai agama yang beruntung dan agama yang membawa selamat. Dan menurut dia agama yang begitu, itulah yang ada dalam pemberitaan dan pekerjaan Yesus. Yang dia sebutkan di ayat 9 dan seterusnya itu. Nah, ayat 9 itu mau mengatakan begini. Ternyata dalam Kristus itu tidak ribet untuk hidup beragama itu. Sederhana saja. Hanya percaya pada anugerah. Dulu ketika dia belum menjadi pengikut Yesus, dia melakukan segala tuntutan agama lahiriah itu yang luar biasa ketatnya itu. Sunat, hari Sabat tidak bekerja, macam-macam tuntutan Taurat itu ya. Itu kan dia lakukan dengan sangat ketat supaya selamat itu. Ternyata Yesus ajarkan bukan yang itu. Yang Yesus ajarkan ini percaya saja, terima hadiah, terima anugerah, kau akan selamat. Tidak perlu ribet, tidak perlu terlalu banyak tuntutan-tuntutan yang harus kau penuhi. Percaya dalam anugerah Tuhan itu jalan untuk mendapatkan selamat. Sederhana saja. Jadi Yesus mengajarkan kehidupan kerohanian yang sederhana. Tidak banyak tuntutan-tuntutan. Ya. Harus begini, harus begitu, harus ini, jangan begini, jangan begitu. Seolah-olah itulah jalan bagi keselamatan kita. Tidak. Percaya kepada Mesias itu. Percaya kepada Kristus. Percaya bahwa dia memberi keselamatan anugerah di dalam karyanya.
Itu saja. Sederhana kan? Di ayat 9 itu Paulus bilang. Sangat sederhana di dalam mengembangkan kerohanian kita menjadi pengikut Kristus. Jadi tuntutan-tuntutan yang keras dan tegas, kaku itu, menurut Paulus itu cara beragama yang rugi dan sampai. Karena nanti orang bakuliah itu, oh dia ini terpenuhi ini. Jadi akhirnya orang saling menghakimi karena terlalu banyak tuntutan-tuntutan. Seolah-olah tuntutan-tuntutan ini bisa menyelamatkan orang itu. Padahal Yesus bilang bukan begitu. Bahwa tuntutan-tuntutan itu kita lakukan karena kita sudah selamat. Bukan karena tuntutan itu kita selamat, tidak. Kita melakukan itu karena kita sudah selamat. Jadi orang lebih ringan melakukan. Tidak beban, ya. Tidak punya beban yang berat untuk melakukan. Karena ini dia harus jaga ini, jaga itu, jaga ini, ya. Bahwa kita harus jaga itu, jaga ini, jaga ini. Kita tidak melakukan itu dan jangan melakukan ini. Karena orang ini sudah selamat. Itu anugerah itu begitu. Jadi bukan jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini, jangan membunuh supaya selamat, tidak. Karena orang sudah selamat, orang tidak melakukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, itu begitu. Itu anugerah itu yang begitu. Bahwa orang perlu jaga anugerah itu, hadiah itu. Dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang itu. Nah, itulah agama yang menurut Paulus yang diajarkan oleh Yesus. Jadi orang semua ini rajin berdoa, rajin ibadah, rajin membantu, rajin menolong, rajin berbagi. Karena tong so selamat. Bukan supaya selamat. Bisa ya dibedakan? Itu ungkapan syukur itu. Karena sudah selamat maka bikin itu. Bukan mau cari selamat baru bikin itu. Nah, Paulus bilang kalau orang yang mau bikin itu supaya selamat itu cara beragama yang rugi dan sampai itu. Ya, jelas itu dibilang ya. Di ayat 7 bagian akhir, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu di ayat 8 bagian akhir, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita lebih plong, lebih gembira, lebih bersuka kita melakukan tuntutan-tuntutan karena kita tidak mencari selamat. Karena kita sudah selamat, kita melakukan itu. Nah, itu ayat 9. Selanjutnya ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Situ Paulus bercerita tentang di dalam Kristus ada kebangkitan. Jadi walaupun saya ini nanti mati, saya akan bangkit. Dan bangkit itu bangkit dalam kehidupan yang baru yang diselamatkan oleh Kristus. Karena kasih karunia di ayat 9. Beragama yang diajarkan oleh Yesus itu melakukan kebaikan karena sudah selamat. Maka walaupun saya mati nanti, saya akan tetap masuk surga karena saya akan bangkit. Di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 itu. Ya, bicara tentang penderitaan dan kebangkitan Kristus. Ya, kita semua mengalami penderitaan dan kebangkitan Kristus. Itu menurut ayat 10 sampai 11. Dan ayat 12 sampai dengan ayat 14 itu mau mengatakan kepada kita begini. Walaupun kita punya masa lalu yang suram, tetapi di dalam Kristus kita tetap punya masa depan yang cerah. Dan untuk menuju ke masa depan itu, Kristus selalu bersama kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, walaupun kita sering mengalami banyak kesusahan atau banyak penderitaan. Nah, dia bilang di situ begini. Ayat 13 ya, bagian akhir. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, untuk memperoleh hadiah yang di sini maksudnya begini. Kan tadi dia sudah dapat hadiah dulu kan? Dalam Kristus dapat anugerah, itu dapat hadiah. Sehingga dia melakukan kebaikan. Tetapi yang dimaksudkan di ayat berikut dengan hadiah itu adalah bahwa yang sudah dia terima itu akan tetap dia pertahankan ya, sampai akhir. Sampai akhir dia akan tetap mempertahankan hadiah itu. Artinya kita terus diminta untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun orang sudah dikatakan selamat karena anugerah, selamat karena hadiah, tetapi untuk menjaga, memelihara, mempertahankan hadiah itu supaya tetap di tangan orang, harus melakukan kebaikan itu. Tetapi catatannya bahwa ketika orang bikin kebaikan, orang cari-cari keselamatan. Orang sudah selamat. Sampai pada akhirnya itu tong harus tetap pertahankan itu. Itu menurut Paulus. Sehingga dia melupakan masa lalunya yang suram, dia lupakan demi masa depannya. Dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah itu. Mempertahankan sampai pada akhir, sampai pada batas hadiah yang sudah dipegang itu. Ya, jadi jangan sia-siakan anugerah ini, jangan sia-siakan hadiah ini. Pegang saja terus, walau mungkin kita mengalami kesusahan, walau mungkin kita mengalami penderitaan, walau mungkin kita mengalami kesulitan. Jadi hadiah anugerah yang Tuhan Yesus kasih itu pegang kuat-kuat itu. Sampai akhir. Sampai finish. Sampai Yesus datang kedua kali maksudnya. Tetap pegang Yesus. Jangan buang Yesus. Walau susah. Karena itulah kebanggaan kita dalam membangun kehidupan iman dan beragama. Nah, kalau orang tahan ini hadiah ini kan tidak bisa saling mengganggu. Kan orang tahan dengan melakukan kebaikan kan? Jauhilah saling membenci, jauhilah saling membuat orang sakit hati supaya kita membahagiakan orang lain. Ini kan tahan hadiah itu. Nah, inilah cara beragama yang tidak kacau tadi itu. Kalau orang memperjuangkan untuk mencapai garis finish, dia melakukan kebaikan, dia sebagai bentuk dia tahan anugerah Tuhan itu, maka dia bikin kebaikan. Tidak pernah hina orang, tidak pernah nista orang, tidak pernah membenci orang yang beragama lain, tidak pernah menghakimi orang beragama lain, menista, mengatakan mereka masuk neraka, tidak pernah. Karena yang kita jaga ini adalah kebaikan. Yang kita jaga hadiah itu adalah melakukan kebaikan itu. Maka kehidupan beragama kita terhindar dari kondisi-kondisi yang membuat orang menjadi kacau balau. Nah, mungkin saudara-saudara pernah nonton video yang terakhir kali ini itu Saifuddin Ibrahim. Itu dia bilang begini, dia suruh Menteri Agama hapus 300 ayat di Al-Quran. Dan saya perhatikan video itu ditonton beratus ribu orang. Bahkan juta mungkin sekarang. Dan banyak orang yang dukung pernyataan itu. Orang Kristen. Itu karena dia ini Islam dulu, masuk Kristen ya. Setelah masuk Kristen, nah bilang begitu. Dia bilang Menteri Agama segera hapus 300 ayat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan ada 6.666 ayat. Nah dia suruh hapus 300. Karena apa? Karena ayat-ayat itu mengandung kekerasan, kata dia. Ayat-ayat di Al-Quran itu yang membuat terorisme lahir di dunia ini. Dan banyak orang Kristen suka pendapat itu. Membenarkan pendapat itu. Nah, kalau orang Kristen mendukung pendapat itu, ini kan sama-sama menista Al-Quran kan? Sama-sama menghakimi Al-Quran kan?
Malah dia bilang kalau dia menteri agama, dia kasih stop tuh naik haji tuh. Karena menghabiskan devisa negara katanya. Itu sangat banyak didukung oleh orang Kristen. Nah, ini kan cara-cara beragama yang kacau itu. Mengacaukan. Dianggap itu betul. Ya, orang Kristen tidak mungkin belajar tuh Al-Quran kan. Baca saja terbisa, apalagi mau belajar. Jadi orang ini tidak bisa mengganggu kehidupan agama lain dengan mengatakan hal yang semacam begitu. Coba kalau dia bilang di Alkitab hapus lagi 300, ada orang Islam bilang. Marah kata Rada. Coba kalau misalnya dong bilang ada 300 ayat di Alkitab hapus karena mengandung kekerasan. Tong marah kata Rada. Marah ya? Atau termarah? Marah. Seperti dia itu bilang, Al-Quran hapus 300 karena begitu. Pasti mereka marah juga. Jadi kata-kata ini, pendapat-pendapat ini itu mengacaukan. Dan menurut Paulus itulah hidup beragama yang rugi dan sampah itu. Kalau kita membaca bagian ini kan. Yang lahiriah itu. Yang menekankan kata-kata lahiriah itu. Di Alkitab itu juga banyak ayat-ayat kekerasan. Misalnya kita ingat kisah Raja Daud merebut tanah Ai. Kan ada perintah. Ambillah pedang, potonglah kepala raja. Itu dalam Alkitab. Tapi kan kejadiannya itu dalam satu konteks tertentu. Kita membaca Alkitab ini jangan baca secara terlek, secara harafiah begitu. Harus mengerti konteksnya supaya jangan mengerti lain. Atau Yesus bilang begini, aku datang bukan membawa perdamaian tetapi membawa pedang. Kan itu kata Yesus juga itu. Nah kalau baca secara letterlek di Matius 10 itu ya. Ini Yesus ajar bawa pedang. Kita harus mengerti mengapa perkataan itu dikatakan. Nah baru kita bisa tahu apa maksudnya. Nah demikian juga dalam Al-Quran itu ada sejumlah kata-kata yang sama dengan konteksnya juga. Makanya orang yang mau mengerti Islam mendalami Al-Quran. Orang yang mau mengerti Kristen mendalami Alkitab. Bukan orang Kristen bicara Al-Quran. Atau orang Islam bicara Alkitab. Itu bikin kacau. Itu agama yang rugi dan sampah itu. Menurut Paulus dalam pembacaan. Menghina agama orang lain itu cara beragama yang rugi dan sampah. Tidak perlu hina agama orang lain. Tidak perlu. Menghakimi agama orang lain tidak perlu. Binalah kehidupan rohani kita yang sudah terima hadiah anugerah keselamatan di dalam kebaikan-kebaikan di setiap hari. Kira-kira begitu. Tak usah pusing dengan orang lain pe agama, dengan iman dan keyakinan. Pusinglah cara kita mempertahankan anugerah yang sudah kita terima ini. Itu lebih baik ketimbang kita menghina agama lain, menghina keyakinan lain, menghakimi keyakinan lain, apalagi memprovokasi mengatakan begitu. Nah dunia sekarang ini kan dunia yang diikat oleh suatu sistem komunikasi yang canggih. DP nama itu Saifuddin Ibrahim bicara di YouTube-nya. Ini semua satu dunia ini nonton dan lihat. Nah bayangkan kalau anak-anak kita yang kecil-kecil itu, kan sekarang tuh anak-anak pegang HP juga ya. Kung dia nonton. Kung dia tanya pada papa dan mama, ya ini ada orang bilang hapus Al-Quran 300 ayat, bagaimana ini? Tapi kan sudah masuk dalam memorinya itu. Dan dia bisa jadi orang yang seperti orang yang mengatakan itu. Yang membenci agama orang lain. Yang menghakimi agama orang lain. Dan kehidupan beragama kita akan semakin kacau. Nah, saya mau mengatakan ini supaya
Anda yang sidi, juga pengasuh-pengasuh ini mengajak generasi baru kita ini jangan suka dengan pandangan-pandangan yang semacam itu. Karena itu pun Yesus tidak suka itu. Tidak suka dengan cara menghina itu atau melecehkan. Kita mengerti Yesus sebagai juru selamat, ya itu sudah cukup. Kita mengerti Alkitab sebagai sumber kebenaran sudah cukup. Dalamilah itu. Tidak perlu pusing dengan kitab suci orang lain, agama lain. Tidak perlu. Karena itu juga membuat orang ini menjadi orang yang membuang hadiah itu. Keselamatan itu. Ya. Yang tadi maksudnya bertahan sampai akhir itu, hidup dalam kebaikan-kebaikan. Jangan menghina, jangan memfitnah, jangan menghakimi. Itu maksudnya. Nah, kalau kita sudah menghina, menghakimi, dan seterusnya, itu kan sama saja dengan membuang hadiah itu. Kebenaran orang mengerti dari Alkitab, cukup. Jangan lalu menghakimi dan melecehkan yang lain. Begitu juga kalau dia menghakimi dan melecehkan Alkitab yang kita yakini kebenaran, kita pasti juga timbul emosi, timbul marah. Itu kan kita hidup tidak berdampingan, membuat kekacauan dengan tindakan-tindakan yang semacam itu. Jadi cara hidup beragama yang begitu itu tidak bagus. Paulus bilang itu rugi dan sampah. Jangan tiru. Bangunlah cara hidup beragama yang damai, ya? Yang harmonis. Walau kita berbeda, karena tompe saudara itu bukan saja orang Kristen. Tompe saudara itu juga ada orang Islam, ya, ada orang Hindu, orang Buddha, dan seterusnya. Maka saling menghargai, saling membangun dalam kasih, dalam kebaikan. Nah, saya anggap ini penting. Jadi tetaplah pikul salib sampai akhir dengan melakukan kebaikan. Kalau ada cara beragama seperti yang ditampilkan oleh Saifuddin Ibrahim, jangan tiru. Itu Yesus tidak suka. Yesus tidak mau. Walaupun ada banyak orang berpendapat itu bagus, ya. Dia berani. Ini baru disebut pendeta. Para menghina agama orang. Ya, tidak boleh. Itu rugi dan sampah. Tidak boleh ikuti. Nah, ajarkan anak remaja dan anak-anak yang masih kecil dengan sikap beragama yang suka damai. Jangan suka dengan agama yang disebut Paulus rugi dan sampah itu. Yang dulu dilakukan Paulus juga. Dia bunuh orang Kristen kan. Nanti dia pergi ke Damsyik baru ditangkap oleh Tuhan. Nah, di sini dia bilang aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Cara beragama yang begitu tidak bagus. Dan aku menuju ke masa depanku. Berlari-lari untuk mendapatkan. Nah, itu tadi mempertahankan kebaikan sampai akhir. Kira-kira begitu.